Wah, merakit tenda sendirian ala Airyu. Wah, sini. Mantap banget ya, sahabat di rumah bisa nggak nih? Wah, mungkin ada yang bisa, ada yang enggak ya. Tapi nanti kita akan ngobrol seru bareng sahabat saya sekaligus belajar gimana sih berpetualang cilik tapi pede banget. Sama Airyu ya. Iya. Dunia petualangan emang selalu menantang ya sahabat, tapi kalau yang tertarik masih cilik itu luar biasa. Dia adalah Airyu Kuluyubi. Hobinya naik gunung. Sejumlah gunung yang sudah diadaki diantaranya Rinjani, Sindoro, Merbabu, Sumbing, Salak, dan Prau. Dari usia 5 tahun dia sudah memulai hobinya itu. Nah, perjalanan Airyu mendaki dan berkegiatan outdoor dia bagikan lewat media sosialnya. Total sudah ada 800.000 pengikutnya loh. Ini dia nih jagoan pendaki cilik kita, Airyu. Nah, boleh nggak jelasin ke sahabat di rumah, kenapa kamu suka naik gunung atau berpetualang? Aku suka naik gunung karena kan Tuhan menciptakan bumi yang luas bukan tanpa alasan. Jadi kenapa aku suka berpetualang, aku nggak bisa jelaskan. Wih, cakep. Tapi yang jelas kamu naik buat menikmati keindahan alam yang udah Tuhan ciptakan gitu kan. Nah, pengalaman kamu udah mendaki apa aja nih, bukit atau gunung? Aku pertama kali naik Gunung Sindoro dan itu gagal. Kamu waktu awal-awal takut gak sih? Enggak, cuman kedinginan sama itu pegel doang. Oh, pegel, kedinginan dan pegel. Dan itu awalnya bener-bener itu pertama kali kamu? Pulang kapok dong? Iya, pulang kapok. Tapi kedua naik lagi? Kedua naik Kenapa? lagi. Diajak terus aku pengen nyobain lagi kan. Nah, nyobain lagi. Ternyata yang kedua itu seru banget. Itu naik kemana tuh, gunung mana? Gunung Parang. Gunung Parang. Wah, yang kedua kamu nemuin keseruannya. Serunya apa bedanya sama Gunung Sindoro? Waktu itu kan aku itu kayak ngelihat trek yang lebih menantang. Gitu. Kayak tebing, habis itu kita naik tebing itu pakai Manjat tangga. gitu pakai tangga. Pakai tangga. Pakai tangga. Nah, habis Terus? itu kayak ada jalan yang nggak datar, itu yang curam banget, kita pakai tali begini. Oh, kayak rappelling gitu tapi naik ke atas gitu ya. Wah, hebat banget. Itu justru kamu lebih greget gitu ya, menantang gitu ya. Oh, terus dari situ kamu jatuh cinta sama pendakian? Iya. Wah, ada nggak kira-kira dari kamu target pengen mendaki gunung yang mana lagi? Aku pengen Seven Summit Indonesia. Wih, keren. Nah, untuk bisa mencapai target yang sangat luar biasa itu, pasti ada ininya dong, persiapannya. Apa nih persiapan dari Airyu? Latihan fisik atau olahraga itu wajib sih. Jadi aku biasanya lari atau sepedahan 2 minggu sebelum pendakian. Oke, kalau- itu intens tuh ya, setiap hari? Iya. Kalau soal makanan sih makan apa aja, semua aku makan. Oh, harus kayak gitu ya, mentalnya begitu ya? Waduh, nah buat sebagian sahabat di rumah yang mungkin nggak pernah naik gunung, kamu juga nggak pernah sih. Apa sih yang boleh dan nggak boleh saat kita naik gunung? Pendaki pendahulu pernah berkata dan menjadikan kode etik. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan mengambil apapun kecuali foto, dan jangan bunuh apapun kecuali waktu. Nah, gimana cara kamu bertahan di hidup di alam yang kamu tahu? Papa aku pernah bilang kalau kita tersesat di gunung, kita itu harus cari sumber air dulu. Nah, kalau nggak ketemu atau yang ketemu sumber air belerang, Itu hati-hati gitu ya? hati-hati, jangan diminum air belerangnya. Jadi artinya kalau melihat ada sumber air, pastikan dulu ini bisa diminum, aman diminum atau tidak gitu ya? Disium baunya. Disium. Kalau baunya menyengat itu air belerang. Kalau kayak ada buah-buahan di hutan segala macam itu gimana cara bedanya? Pokoknya kalau soal buah-buahan itu kita itu harus hindari buah-buahan yang berwarna cerah. Kalau bisa kita juga makan tanaman. Tanaman yang bisa dimakan oleh hewan bisa juga dimakan oleh manusia. Oke, wah hebat. Kama jadi nggak khawatir. Gimana kalau Airyu ngajak Kama ntar mendaki gunung ya? Sama juga itu
kalau kita nggak ketemu sumber air, kita itu bisa mengumpulkan lumut, habis itu mengambil air dari lumut itu, Oh, bisa terus kita gitu minum. juga ya? Tapi resikonya sakit perut, namun jauh lebih baik daripada air belerang. Iya, benar juga ya. Oke. Nah, ini kan cukup menantang ya. Sebenarnya menurut Airyu ini olahraga outdoor apa lagi selain naik gunung yang bisa dilakukan oleh anak-anak? Kayak hiking ke bukit atau jalan ke curug Wah, atau camping banyak nih lainnya. idenya. Nah, sebenarnya kita pengen ajak sahabat di rumah untuk lihat kira-kira aktivitas outdoor apa yang bisa dilakukan anak-anak. Mau tau nggak? Selain yang tadi kamu sebutkan tadi, ini dia nih. Buat anak-anak, ternyata kegiatan di luar ruangan alias outdoor banyak manfaatnya loh. Selain melatih mental, juga melatih kemandirian, keberanian, sampai sehat jiwa raga. Berikut aktivitas outdoor yang bisa dilakukan bersama anak-anak. Bermain di pantai. Bermain air pasti menyenangkan, apalagi bisa sekaligus main pasir. Nah, kalau gitu sekalian aja deh main di pantai. Selain itu, sahabat juga bisa melihat pemandangan indah di pesisir pantai. Berenang, satu lagi aktivitas di air yang bikin anak senang banget. Apalagi kalau udah ada arena mainnya di kolam renang. Wah, udah pasti nggak pernah sepi tuh. Aktivitas ini bisa buat melatih kekuatan otot, optimalkan sistem pernapasan, sampai meningkatkan kepercayaan diri loh sahabat. Bersepeda. Yang ini bisa bikin kita sehat loh. Ya, menggoes alias bersepeda. Sahabat bisa bersepeda di jalanan, perlintasan, hingga alam. Tapi pastikan menggunakan perlengkapan keamanan ya sahabat. Nah, sahabat di rumah udah tahu kan sejumlah aktivitas yang bisa dilakukan di outdoor gitu ya. Nah, sekarang kalau ada sahabat di rumah yang memilih, pengen nih naik gunung kayak Airyu. Kira-kira apa aja yang perlu disiapkan ya Airyu? Kalau pengen naik gunung yang perlu disiapkan itu adalah latihan fisik ya. Oke. Dan juga kita itu harus menyiapkan Peralatan. peralatan yang baik. Contohnya nih, Contohnya kayak sepatu yang baik, tas, sepatu gunung ya. sepatu gunung, tas, Tas. habis itu ada senter, Wah. kompor, Mm-mm. habis itu sleeping bag, matras, tenda, habis itu ada baju juga, sama juga ada kompor, Sama yang paling penting ini ya, air. air yang harus ininya. Kira-kira kalau kamu naik gitu, kamu bawa snack juga nggak? Bawa sih buat untuk menambah energi. Nah, kira-kira dari pengalaman kamu, ada tips dan triknya nggak yang bisa dibagikan buat sahabat di rumah? Kalau tips and trick sih kita itu harus menghafal rute pendakian biar kita nggak tersesat. Jadi kita itu harus tahu pos letaknya di mana, lalu elevasinya, suhunya, dan titik airnya ada di mana. Oh gitu, kamu pelajari dulu petanya supaya nggak tersesat gitu? Iya. Wah, mantap, luar biasa. Wah, udah dikasih kisi-kisi tips dan triknya. Semoga menambah minat buat sahabat di rumah untuk naik gunung ya. Sama Airyu nih, aman nih kayaknya nih. Nah, gimana kalau tadi udah peralatan udah, tips and trik udah. Kalau ketemu hewan buas juga udah ada tuh tips and triknya. Gimana caranya kita packing supaya semuanya ada, komplit tapi enak dibawa gitu. Gimana nih? Kalau buat packing itu kita itu letakkan barang-barang yang berat di dekat punggung. Oke, coba misalnya nih. Misalnya kayak gini. Ya, ini siapin tasnya dulu ya. Oke. Ini. Apa dulu nih? Sleeping bag dimasukkan dulu ya. Sleeping bag Yang ukurannya dimasukkan. lumayan besar. Dekat punggung. Dimasukkan. Oke. Lalu Ini pakaian-pakaian bersih. pakaian. Ini harus di plastik ya? Iya, Oke. masih plastik. Biar Lalu nggak ada hujanan ya, biar tetap hangat tubuh. ada kompor, Kompor. masukkan. Oke. Jadi pastikan yang dekat punggung itu yang ini ya, Yang nyaman. berat, yang nyaman. Betul. Oke. Setelah itu Ada ini pancinya gitu ya. pancinya. Oke.
buat masak air dan lain sebagainya. Terus juga gelas jangan buat lupa. minum. Minum. Nah, ini udah di Udah ya? bagian belakang. Oke, Di bagian belakang sudah di bagian belakang sudah ya. Oke, ditutup. tutup. Mantap. Wah, Usahakan barang-barang yang mesti dibawa itu ada di depan, bagian depan. oh depan. Misalnya ini, Botol minum taruh di samping. pink, oke. Nah, yang perlu itu nih Sini, ada Mike bantu. senter. Rapikan. Kayak gini ya. Ya. Oke. Nah, kalau senter taruhnya di bagian depan sini. Oke. Taruh di sini ya. Senter dan lain-lain. Bisa dimasukkan. Dan lain-lainnya. Kamu bisa bikin api juga dong ya buat ini ya, menghangatkan diri dan juga Iya. masak ya. Wah, ini nih udah nih. Udah. Cukup. Coba kamu pakai. Waduh, siap naik gunung nih kayaknya Iryu nih. Oke, wow. Thank you ya Iryu Ya. buat kesempatannya untuk hadir mampir di rumah Kak Mike, berbagi tips dan trik buat sahabat di rumah. Wah, tanpa terasa apa yang sudah ditampilkan kok 4 sahabat cilik saya bisa membawa atau membangun rasa percaya diri kita. Ingat, rasa percaya diri bisa dibangun dengan latihan dan persiapan yang matang. Semoga menginspirasi kita semua. Kita jumpa lagi dengan topik luar biasa lainnya minggu depan. Tetap saksikan Mike Acara Luar Biasa. Selamat pagi.